warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah yang akan disajikan dalam bentuk presentasi dan penyajian materi oleh masing-masing kelompok. Olehnya itu saya akan mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan materinya sesuai dengan kajian topik yang saya sampaikan, dan kita akan menentukan pembelajaran ini dengan cara masing-masing aktif dalam proses ini. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, tugas mata kuliah peminatan administrasi kebijakan kesehatan, yaitu manajemen sumber daya manusia, dari program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang penilaian diri sendiri atau self-appraisal. Oleh karena itu, simaklah video ini sampai akhir. Yang pertama, kita masuk pada pengertian penilaian diri sendiri. Apa sih penilaian diri sendiri itu? Jadi, penilaian diri sendiri atau self-appraisal adalah sebuah metode di mana seorang karyawan akan diminta secara bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Tujuan evaluasi kinerja sendiri ini adalah di mana dengan sebuah harapan seorang karyawan dapat melihat atau mengenal bagaimana kekuatan-kekuatan atau kelemahan-kelemahan mereka dalam bekerja, sehingga mereka dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja mana yang dapat mereka ubah untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada cara kerja sistem penilaian diri sendiri, di mana proses berlangsung dengan karyawan mengisi beberapa formulir yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Dan apa yang diisi di situ itu sangat bervariasi tergantung dari masing-masing pribadi. Misalnya, mereka menilai prestasi dan kinerja mereka dalam mengerjakan tugas dan mencapai target. Untuk pendekatan yang lebih komprehensif, mereka mungkin juga menguraikan poin-poin seperti yang pertama, ada tugas dan target diberikan kepada mereka. Lalu yang kedua, tindakan yang diambil untuk menjalankan tugas dan mencapai target. Yang ketiga, hasil yang dicapai sejauh ini. Katakanlah karyawan tidak mencapai target. Di bagian akhir, mereka mungkin akan mengevaluasi mengapa mereka tidak mencapai target tersebut. Misalnya, alasan mereka mungkin dengan target yang berat, keterampilan tidak memadai, atau juga bisa dengan alasan sakit. Selain yang mengevaluasi kinerja, mereka mungkin juga akan mengevaluasi aspek lain seperti kemajuan dalam karir dan saran untuk perbaikan di masa depan. Katakanlah target tidak tercapai karena keterampilan yang tidak memadai dan perusahaan tidak menyediakan sumber daya yang tidak memadai. Mereka mungkin menulis poin-poin yang mereka harapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Setelah selesai mengisi formulir evaluasi, karyawan menyampaikan ke manajer untuk ditindaklanjuti dan didiskusikan. Pada tahap inilah karyawan dan manajer akan membandingkan penilaian, saling memberikan feedback, dan membicarakan tujuan untuk periode waktu mendatang. Yang berikutnya, poin yang dievaluasi diri sendiri. Harvey Mudd College mengusulkan poin-poin utama untuk penilaian diri, yaitu mencakup 4 subpokok. Subpokok yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, pencapaian kerja. Yang ketiga, sasaran. Yang keempat, pengembangan. Poin yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab ini dibagi beberapa poin. Poin yang pertama, tanggung jawab utama termasuk perubahannya jika ada. Yang kedua, tugas lain selain tanggung jawab utama jika ada. Yang ketiga, opini karyawan atas pekerjaan mereka saat ini, apakah memerlukan perubahan atau tidak. Yang keempat, bantuan yang diharapkan untuk didapatkan dari manajer atau teman kerja. Yang kelima, saran untuk memperbaiki departemen mereka. Yang kedua, pencapaian kerja. Pencapaian kerja ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, kontribusi terhadap departemen selama periode evaluasi. Yang kedua, kompetensi dan kekuatan utama untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, keterampilan atau kemampuan untuk diperbaiki di masa yang mendatang. Dan poin yang ketiga, sasaran. Bagian ini adalah tentang sasaran-sasaran di masa lalu dan di masa mendatang. Itu mencakup mana saja yang telah terrealisasi dan yang belum, beserta alasan mengapa tidak tercapainya. Dan poin yang terakhir, yaitu poin keempat, pengembangan. Bagian ini membutuhkan karyawan
untuk mendetailkan pelatihan-pelatihan yang diikuti di masa lalu, kompetensi yang ingin dikembangkan, pelatihan atau edukasi yang ingin diikuti, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan termasuk dukungan atasan yang diperlukan. Jadi poin pembahasan yang berikut adalah kelebihan dari metode penilaian diri sendiri. Kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, umpan balik konstruktif, di mana karyawan itu bisa memberikan feedback yang positif terhadap perusahaan. Misalnya mungkin dari cara bagaimana perusahaan seharusnya memfasilitasi kemampuan atau kompetensi dari karyawan tersebut. Nah, yang kedua itu hubungan yang kuat, di mana manajer bisa lebih memahami anak buahnya dari segi kekuatan, kelemahan, dan juga ekspektasi karyawan tersebut. Nah, akhirnya di sisi lain itu karyawan juga bisa mengutarakan pemikirannya. Orang lain kita gila. Berapa foto? 5. Masih lagunya. Baik, poin berikutnya kelebihan dari metode penilaian diri sendiri. Kelebihannya sendiri ada 3. Yang pertama kita masuk di umpan balik konstruktif. Jadi melalui metode sistem penilaian diri sendiri, karyawan itu bisa memberikan feedback positif terhadap perusahaan. Contohnya tentang bagaimana seharusnya perusahaan itu memfasilitasi kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Poin yang kedua yaitu hubungan yang kuat, di mana manajer bisa lebih memahami anak buahnya dari segi kelemahan, kekuatan, ataupun ekspektasi dari karyawan tersebut. Nah, di sisi lain, karyawan juga bisa mengutarakan pemikirannya, maka akan terbentuk suatu hubungan yang kuat antara manajer dan karyawan. Poin yang terakhir yaitu pengembangan. Jadi melalui metode ini, karyawan itu bisa mengungkapkan kesenjangan kompetensi dalam karir mereka. Sehingga pada saat berdiskusi dengan karyawan, manajer itu dapat mengambil langkah atau keputusan yang diperlukan untuk memfasilitasi karyawan dalam mengembangkan kompetensi yang ada. Yang kedua, kita masuk pada kekurangan dari metode penilaian diri sendiri. Yang pertama, subjektivitas adalah kelemahan dari metode penilaian diri sendiri, di mana karyawan mungkin cenderung tidak jujur dalam mengisi lembaran evaluasi penilaian kerja. Jadi, mereka menyembunyikan kekurangan diri mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya kenaikan gaji atau promosi. Yang kedua itu ada timbulnya kekecewaan. Jadi misalnya apa yang diekspektasikan karyawan itu tidak selalu sesuai dengan target perusahaan atau yang dipikirkan oleh manajer. Jadi mungkin karena perbedaan pendapat, maka karyawan akan berpikir kalau mereka akan percuma atau sia-sia saat mengisi lembar evaluasi metode penilaian diri sendiri. Nah, dalam kasus lain juga, mungkin karyawan memberikan saran untuk pengembangan kompetensi mereka, tetapi tidak dilanjuti oleh pihak manajemen. Nah, mungkin karena kekurangan dana, maka pihak manajemen tidak melanjutkan apa yang diminta oleh karyawan. Maka akan timbul kekecewaan dari karyawan itu sendiri. Poin berikutnya, kurang kritis. Jadi beberapa karyawan mungkin kritis ketika memberikan evaluasi pada dirinya sendiri. Tapi mungkin ada yang tidak kritis. Dan mungkin ada yang cenderung bingung untuk menilai dirinya sendiri atau mengevaluasi kinerja dirinya sendiri. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu pencatatan. Nah, di sini hasil dari penilaian dicatat untuk berbagai tujuan. Guru membutuhkan sebagai laporan kemajuan siswa kepada orang tua atau pihak lain, atau bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Pada intinya, semua informasi dapat disatukan dan dicatat dari evaluasi diri dan dari penilaian yang lain. Yang kedua itu penilaian teman sejawat. Nah, penilaian ini termasuk dalam bagian lain karena beberapa aspek yang
membedakan antara penilaian teman dan penilaian diri. Salah satu keuntungan dari penilaian teman adalah turut serta membangun personality dan sifat sosial siswa. Siswa sebagai individu dan belajar berkomunikasi dengan teman mereka dengan cara yang bebas. Yang berikut contoh format kuesioner penilaian diri seperti nama, kelas, semester, dan juga waktu penilaian. Di sini ada juga nomor pernyataannya tidak. Nah, yang pertama itu saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saya mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian. Yang ketiga, saya mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Yang keempat, saya mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami. Yang kelima, saya berperan aktif dalam kelompok. Yang keenam, saya mengerahkan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, saya selalu membuat catatan hal-hal yang saya anggap penting. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang sistem penilaian diri sendiri atau self-appraisal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.